close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat senang hari ini bisa hadir di tengah-tengah kalian. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ervan Irfansyah dari Prodi S1 Ilmu Keperawatan kelompok 2. Untuk beberapa menit ke depan, saya akan mempresentasikan tentang penyuluhan atau edukasi pentingnya kesehatan mental bagi remaja. Sebelumnya, kalian tahu gak mental remaja apa itu? Ya. Di sini kita akan bahas mengenai dulu apa itu kesehatan mental bagi remaja. Menurut WHO, kesehatan mental adalah kondisi sejahtera seseorang ketika seorang menyadari kemampuan dirinya maupun untuk mengelola stres dan dimiliki serta beradaptasi dengan baik. Dapat bekerja sama secara produktif dan berkontribusi untuk lingkungannya. Kesehatan mental merupakan dasar yang penting bagi seseorang karena kesehatan mental akan mempengaruhi bagaimana seseorang memandang dirinya dan lingkungan dan memahami lingkungan sekitar. Topik seputar kesehatan mental bagi remaja. Yang ke-1, apa yang dirasakan oleh remaja jika kesehatan mental itu terganggu? Kedua, siapa saja yang bisa mendapatkan gangguan kesehatan mental? Ketiga, kapan harus mencari profesional? Keempat, mengapa penting kesehatan bagi remaja? Kelima, bagaimana cara menjaga kesehatan tetap positif? Keenam, bagaimana kesehatan mental remaja? Dan yang terakhir, bagaimana kesehatan mental remaja di Indonesia? Oke, kita akan membahas yang pertama, yaitu banyak hal yang dapat dirasakan oleh remaja jika kesehatan mental terganggu. Di antaranya adalah menunjukkan perubahan kepribadian. Hal ini terjadi ketika seorang pribadi tidak lagi merasa dirinya sendiri atau merasa dirinya menjadi bagian teman-teman mereka yang minder atau insecure. Merasa bergaul karena merasa berbeda dengan yang lain. Tidak bisa mengontrol emosi. Sebenarnya kondisi ini wajar dan dialami banyak orang, namun perlu diperhatikan bahwa seorang yang tiba-tiba mengontrol amarah dan mengalami kecemasan berlebihan, ini bisa saja menjadi bahaya. Hal itu bahwa seseorang tersebut dalam kesehatan mental tidak baik-baik saja atau menarik diri dari lingkungan sosial. Kalau kamu sering menutup diri, maksudnya, atau terlalu bahaya menghabiskan waktu sendiri tanpa ada sosial kalian, itu harus berwaspada
karena hal ini dapat adanya emosional dalam dirimu yang beresiko terganggu. Kesehatan mental, merasa putus asa, melelahkan, dan keseharian merasa dirinya sendiri adalah sangat terpuruk atau pelesial dalam hidup. Dari pikiran itu tidak sampai terpikir jernih, tidak bisa berkonsentrasi dalam melakukan hal-hal di sekitarnya, sampai ia tidak bisa tidur sampai nyenyak. Siapa saja yang bisa mendapatkan gangguan kesehatan mental? Dalam gangguan kesehatan mental dapat menyimpan siapa saja, di mana saja, kapan saja, baik orang dewasa maupun anak-anak. Bahkan gangguan mental disebut terjadi pada anak-anak dan remaja di usia 14 tahun. Beberapa kesehatan mental 20% anak dan remaja mengalami gangguan dan permasalahan mental. Lebih dari setengah gangguan mental yang terjadi itu dimulai usia sebelum 14 tahun. Gangguan itu terdiri dari sosialitas, kebudayaan, kebanyakan obat dan zat kimia. Banyak yang bunuh diri, dari lebih 800.000 orang setiap tahunnya. Mati dan bunuh diri, kesehatan mental ada lebih penting daripada pendapat orang lain. Sekitar 23 pasien yang terjadi pada orang yang menderita kesehatan mental disebabkan oleh penyalahgunaan atau obat-obatan. Setelah penyalahgunaan narkotika dan alkohol, namun rendahnya kesadaran akan kesehatan mental menjadikan kebanyakan orang meninggal. Untuk memenuhi seseorang psikiater atau psikolog, padahal tubuh dan jiwa yang telah memberikan tanda harus ke psikiater, bahkan harus tahu kesehatan psikiater dan dapat memperawatkan mental dan psikolog. Bahkan kalian pernah mendengar apa itu psikiater, apa itu psikolog? Ada yang tahu? Apa bedanya? Atau mungkin masih banyak orang sulit membedakan psikiater dan psikolog. Secara garis besar tujuannya adalah mempelajari ilmu psikologi atau kejiwaan.
Ingat, Anda lebih penting daripada pendapat orang lain. Demikian beberapa hal yang bisa sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua bagi kita semua. Saya mohon maaf jika ada kata-kata atau tutur kata yang maupun atau tindakan yang kurang berkenan. Bagi yang hadirin, dengan kalian sekian presentasi saya hari ini. Saya tutup. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.